Adam berasal dari Homo sapiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada di antara kita yang bingung ketika anak kita bertanya, siapakah manusia pertama? Karena dalam pelajaran biologi, mereka diajarkan tentang evolusi makhluk hidup. Sebagaimana kita dulu di sekolah juga belajar tentang evolusi. Dan bertanya-tanya, apakah benar manusia berasal dari kera? Sedangkan dalam agama diajarkan manusia pertama adalah Adam. Lantas, mana yang benar? Saya mulai penjelasan ini dengan dialog Allah dengan para malaikat di Al-Quran. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Di ayat itu diterangkan, Allah berkata kepada para malaikat hendak menjadikan khalifah di bumi. Khalifah artinya bukan pemimpin. Khalifah akar katanya dari khulafa yang artinya adalah pengganti. Bentuk jamaknya adalah khulafa sebagaimana di Al-Quran disebutkan. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti sesudah kaum Ad. Al-A'raf ayat 74. Allah hendak menjadikan seorang khalifah atau pengganti di bumi. Pertanyaannya, pengganti siapa? Yang jelas bukan pengganti Allah atau khalifatullah. Jadi istilah khalifatullah itu tidak tepat karena tidak dikenal dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Karena Allah tidak pernah tergantikan oleh siapapun. Yang ada adalah istilah khalifah fil ard, bukan khalifatullah fil ard. Allah hendak menjadikan seorang pengganti di bumi. Kalau ada pengganti, berarti ada yang digantikan. Siapakah mereka? Lalu malaikat bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Mengapa malaikat seperti tahu bahwa manusia yang akan Allah ciptakan itu akan membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah? Ada yang berpendapat bahwa malaikat tahu masa depan. Pendapat ini terbantahkan dengan firman Allah kepada malaikat. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kalimat itu menunjukkan malaikat tidak tahu apa yang akan terjadi. Lalu mengapa malaikat mengatakan manusia akan membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah? Pertanyaan malaikat ini ada kaitannya dengan firman Allah dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberikan ketetapan. Al-Hijr ayat 28. Allah menciptakan manusia dari tanah liat kering. Dan dalam hadis Nabi diberitahukan, tanah liat itu diambil dari bumi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari bumi. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, dan Abu Daud. Pertanyaannya, kenapa harus tanah dari bumi? Mengapa tidak tanah dari surga saja? Jawabannya, karena tanah liat kering yang diambil dari bumi itu mengandung partikel DNA makhluk yang sudah ada sebelumnya di bumi. Makhluk inilah yang nantinya akan digantikan oleh manusia. Dalam bayangan saya dulu, Allah menciptakan Adam dari tanah yang sudah dibentuk seperti manusia, lalu ditiupkan ruh, lalu tiba-tiba hiduplah tanah itu menjadi manusia. Sebagaimana ketika Nabi Isa SAW membentuk burung dari tanah liat. Setelah ditiup, tiba-tiba tanah liat itu menjadi burung. Sebagaimana terangkan dalam Al-Imran ayat 49. Bedanya, kalau tanah liat yang dibuat oleh Nabi Isa itu memakai isim ma'rifah, yaitu atin. Sedangkan tanah liat yang dipakai untuk menciptakan manusia memakai isim nakirah, yaitu tin, bukan atin. Bedanya, kalau atin berarti tanahnya memang benar-benar terlihat nyata langsung menjadi burung. Sedangkan kalau tin saja tidak pakai alif lam, itu artinya masih umum. Maksudnya ada proses yang melibatkan partikel dalam tanah itu yang membentuk manusia. Sebagaimana disebutkan di Al-Quran. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah. Al-Mu'minun ayat 12. Ayat tersebut bicara tentang penciptaan Adam. Sedangkan keturunan Adam diciptakannya dari saripati air, bukan saripati tanah. Dia juga yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina.
atau air mani. As-Sajdah ayat 7. Kalau ada ayat yang menyatakan menciptakan manusia dari tanah liat atau tin, berarti ayat itu sedang bicara tentang penciptaan awal mula manusia, yaitu Adam. Maka tanyakanlah pada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka manusia lebih sulit penciptaannya, ataukah selainnya, langit, bumi, dan lainnya yang telah kami ciptakan? Sesungguhnya kami telah menciptakan bapak mereka Adam dari tanah liat yang melekat. As-Saffat ayat 11. Ayat ini bicara tentang permulaan penciptaan manusia dan yang lainnya, seperti langit, bumi, dan lain-lain. Menurut ayat ini, Allah menciptakan manusia dari tanah liat yang mempunyai sifat lazib atau melekat. Lazib artinya adalah sesuatu yang melekat dengan tanah liat itu. Jadi Allah menciptakan Adam melalui sebuah proses yang berasal dari saripati tanah liat yang diambil dari bumi. Tanah liatnya juga bukan tanah liat seperti lempung yang masih basah, tapi tanah liat yang sudah mengering dan mengeras. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang berketetapan. Al-Hijr ayat 28. Allah menciptakan Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam. Dan lumpur hitamnya juga bukan lumpur hitam biasa, tapi lumpur hitam yang di dalamnya ada suatu ketetapan. Dalam terjemahan Al-Quran tertulis diberi bentuk. Menurut saya itu kurang tepat, karena masnun artinya berketetapan. Dan ketetapan itu sudah melekat dengan tanah liat itu, yang disebut dengan istilah lazib tadi. Maksudnya berketetapan bagaimana? Para peneliti dari Oxford University berhasil mengambil dan menganalisa DNA dari 34 tanaman kuno yang berasal dari batu bata yang terbuat dari tanah liat. Batu bata tersebut berasal dari reruntuhan bangunan yang dibuat 2900 tahun yang lalu. Batu bata itu dulunya dikeringkan dengan menjemur di bawah matahari, bukan dibakar. Hal ini membuat materi genetik DNA yang ada dalam batu bata itu terjaga. Ahli kimia Colin Freeman dari Universitas Sheffield dan peneliti di Universitas Copenhagen juga telah menyelidiki bagaimana DNA dapat diawetkan dalam lumpur. Ternyata lumpur bisa mengikat DNA sehingga DNA itu melekat dan tidak tersapu oleh air. Profesor Dan Lu dari Cornell University New York juga melakukan penelitian dan berkesimpulan bahwa tanah liat berperan dalam evolusi molekul dan terciptanya makhluk hidup termasuk manusia. Penelitian ini dipublikasikan di jurnal Scientific Report Kamis 7 November 2013. DNA adalah molekul dalam sel yang memuat ketetapan ciri-ciri fisik makhluk hidup. Karena itu di Al-Quran disebut masnun yang artinya berketetapan. Hal ini berkaitan dengan DNA yang berisi ketetapan ciri-ciri dan bentuk manusia tersebut. Jadi tanah liat yang dipakai untuk menciptakan Adam berisi DNA makhluk sebelumnya yang sudah ada di dunia. Dan makhluk yang DNA-nya sama persis dengan kita adalah Homo sapiens yang menghuni bumi sekitar 200.000 tahun yang lalu. Homo sapiens inilah yang nantinya akan digantikan oleh Adam. Karena itu Adam disebut sebagai khalifah atau pengganti. Lalu apa yang membedakan antara Adam dan Homo sapiens? Karena DNA Adam diambil dari Homo sapiens, maka secara fisik Adam mirip sekali dengan Homo sapiens. Menurut para ilmuwan, manusia saat ini tergolong kepada spesies Homo sapiens. Homo sapiens punya pengalaman kognitif, sehingga bisa membuat peralatan dari batu dan kayu. Hanya saja mereka belum mengenal bahasa dan hanya berkomunikasi dengan menggunakan isyarat, sehingga kesalahpahaman akan sangat besar. Maka wajar jika mereka saling bunuh karena saling curiga dan tidak bisa bekerja sama dengan kelompok lainnya. Karena itulah malaikat bertanya-tanya, mau menciptakan pengganti, tapi kok penggantinya sama persis dengan makhluk yang sebelumnya, yang suka melakukan pertumpahan darah. Tapi kata Allah, aku punya rencana lain yang tidak kalian ketahui. Maka Allah mengajarkan Adam nama-nama semuanya. Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam sama saja dengan Allah sedang mengajarkan bahasa kepada Adam. Dengan bahasa inilah manusia mampu bertukar informasi, bekerja sama, dan mewariskan peradaban kepada keturunannya. Tanpa adanya bahasa, maka tidak akan tercipta peradaban seperti sekarang ini. Adanya bahasa inilah yang membedakan manusia dengan hewan lainnya.
Para ahli mantik mengatakan al-insan hayawanun natiq. Artinya manusia adalah hewan yang berbahasa. Profesor Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens mengatakan kemunculan bahasa sebagai revolusi kognitif. Hanya saja dia belum mengetahui dengan pasti dari mana asal mulanya manusia bisa berbahasa. Dia perkirakan kemunculan bahasa terjadi sekitar 70.000 tahun yang lalu. Lalu, apakah Adam masih bisa disebut manusia pertama? Tergantung dari definisi kita tentang manusia. Kalau yang disebut manusia adalah makhluk yang bisa bersosialisasi dengan menggunakan bahasa, maka Adam adalah manusia pertama. Meskipun secara fisik, DNA Adam berasal dari Homo sapiens. Penciptaan Adam menggunakan rekayasa genetika yang disebut cloning. Dan materi genetik Adam diambil dari DNA yang melekat di tanah liat kering dari bumi. Cloning adalah pembiakan makhluk hidup tanpa melalui seksual. Agar DNA Adam bisa tumbuh berkembang, tetap diperlukan indung telur yang bisa dibuat secara sintesis. Seperti dijelaskan sebelumnya, Adam diciptakan dari saripati tanah liat, sedangkan keturunannya diciptakan dari saripati air. Seperti dijelaskan sebelumnya, Adam diciptakan dari saripati tanah liat, sedangkan keturunannya diciptakan dari saripati air. Jadi kalau ada ayat menyebut penciptaan dari saripati tanah liat, berarti itu proses penciptaan Adam. Sebagaimana ayat Al-Quran berikut ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah liat. Kemudian kami menjadikannya nutfah atau zigot di dalam tempat yang kokoh atau rahim. Al-Mu'minun ayat 12-13. Ayat itu menyebutkan penciptaan manusia dari saripati tanah liat, yang berarti penciptaan Adam. Ayat selanjutnya menyebutkan saripati tanah liat itu berkembang menjadi nutfah. Di terjemahan Al-Quran, nutfah diartikan air mani. Menurut saya itu kurang tepat. Insya Allah saya buatkan penjelasan khusus tentang nutfah. Nutfah lebih tepatnya adalah zigot yang menempel di dinding rahim. Di ayat berikutnya disebutkan proses perkembangan nutfah atau zigot Adam berproses menjadi embrio dan janin. Kemudian nutfah atau zigot itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka masucilah Allah pencipta yang paling baik. Al-Mu'minun ayat 12-13. Jadi penciptaan Adam melalui proses yang sama dengan manusia pada umumnya. Mulai dari pembelahan sel, janin, bayi, masa anak-anak sampai dewasa. Bedanya kalau manusia pada umumnya lahir dari rahim, sedangkan Adam bisa jadi berasal dari rahim buatan. Para ilmuwan saat ini sedang mengembangkan rahim buatan, dan sekarang mereka baru berhasil melakukan percobaan membuat rahim tikus. Masih perlu beberapa tahun lagi untuk bisa membuat rahim manusia. Allah menginfokan kepada kita bahwa proses penciptaan Isa itu seperti penciptaan Adam, sama-sama dengan rekayasa genetika, bukan reproduksi seksual. Bedanya kalau Adam diciptakan dari tanah liat atau tin, sedangkan Isa diciptakan dari tanah biasa atau turab. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan Isa dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ali Imran ayat 59. Lantas bagaimana dengan Hawa? Hawa sebagai ibu manusia juga diciptakan melalui rekayasa genetika. DNA Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Jadi bukan tulang rusuk Adam dipatahkan dan menjadi Hawa. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. An-Nisa ayat 1. Jadi kalau anak kita bertanya, apakah benar ada manusia pertama? Jawabannya, manusia adalah makhluk yang punya kemampuan bahasa, sehingga bisa bertukar informasi dan saling bekerja sama. Dan Adam adalah manusia pertama. Hanya saja bahan penciptaan Adam diambil dari DNA Homo sapiens yang ada di bumi. Semoga setelah ini tidak ada lagi pertentangan antara pelajaran agama dengan pelajaran biologi di sekolah. Dan kita bisa menjawab pertanyaan anak-anak kita.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.